Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bulan Desember, hari yang ke-9 tahun 2022, kita bertemu di dalam kasih-Nya yang luar biasa dan ajaib. Saya akan sampaikan satu berita firman Tuhan mengenai Natal. Saudaraku, dengan tema saat ini pertobatan, berkat atau penghukuman. Kalau kelahiran Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu itu adalah untuk penebusan dan penyelamatan dosa. Ini tertulis dalam Yohanes pasal 12 ayat 46 sampai 48. Jadi kelahiran Tuhan Yesus sampai dengan Tuhan Yesus Kristus disalib itu adalah karya penebusan, karya penyelamatan. Kemudian saudaraku, kelahiran di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Kalau dulu itu kelahiran kepala gereja, ya saudaraku. Kemudian di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima ini adalah kelahiran tubuh Kristus yang sempurna. Lahirnya orang-orang yang sempurna. Kemudian Wahyu pasal 12 ayat yang kelima ini adalah untuk menghakimi, saudaraku. Melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan segala bangsa dengan gada besi. Kemudian pelaksanaan penghakimannya nanti ada di Wahyu pasal yang ke-15 itu sudah mulai. Pasal 16, saudaraku, ketika 7 cawan murka Allah itu dicurahkan itu juga sudah mulai, tetapi puncaknya nanti ada di Wahyu pasal 19. Ketika, saudaraku, nanti Tuhan datang bersama beribu-ribu orang kudusnya seperti ditulis oleh Yudas, juga pernah dinubuatkan oleh Nabi Musa. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kalau kelahirannya 2000 tahun yang lalu itu adalah untuk penebusan, untuk penyelamatan. Ayatnya ini Yohanes pasal 12 ayat 46 sampai 48. Tetapi saudaraku, kelahirannya di akhir zaman. Ini kelahiran badannya. Kelahiran badannya Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah untuk menghakimi, saudaraku. Hakim itu tentu dan seharusnya, saudaraku. Jadi yang berjabatan sebagai hakim itu tentu dan seharusnya itu lebih kudus dan lebih mulia dari orang yang dihakimi, saudaraku. Maka di dunia ini seringkali saya prihatin, saudaraku, karena ketika seorang hakim itu mencecar pertanyaan, saudaraku, di kursi yang mulia itu, saudaraku, itu seperti seolah-olah dia itu nggak punya dosa, saudaraku. Padahal kalau mau bercermin, saudaraku, ada banyak dosa tersembunyi dari manusia, saudaraku, yang belum tentu dia itu lebih baik dari orang yang diadili, saudaraku. Oleh karena itu, saudaraku, di akhir zaman ini yang turun ini Tuhan Yesus Kristus. Karena hakim yang adil itu sudah tentu dan sudah seharusnya lebih kudus dan lebih mulia dari orang yang dihakimi. Nah, kalau di dunia ini belum, saudaraku. Kadang ada oknum hakim itu yang kena suap dan lain sebagainya, korupsi dan lain sebagainya, sehingga secara fisik mungkin dia tidak membunuh orang, tetapi dengan korupsinya itu, saudaraku, dia seperti membunuh ribuan orang miskin juga, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi di akhir zaman ini hakim yang akan turun sebagai hakim yang adil, mengadili seluruh umat manusia. Ini tentunya harus hakim yang lebih suci, lebih kudus dari semua yang dihakimi. Oleh karena itu, yang tampil sebagai hakim yang adil di akhir zaman itu Tuhan Yesus Kristus, firman Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka yang datang di akhir zaman itu Tuhan Yesus bersama orang-orang kudus yang sudah dilahirkan dan sudah harpaso
sudah dalam tubuh kemuliaan. Saudaraku, Tuhan Yesus menjadi hakim yang adil. Dia sudah berada di dalam tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan dan kemuliaan. Maka ketika di dalam satu ayat itu dikatakan bahwa nanti orang-orang kudus itu akan menghakimi dunia, bahkan juga tidak tahukah kamu bahwa kamu akan menghakimi malaikat. Saudaraku, ketika orang-orang kudus itu dipercaya mandat untuk menghakimi, mereka sudah tidak berada di dalam badan seperti ini lagi, saudaraku. Sebab kalau berada di dalam badan jasmani, tubuh, darah, dan daging yang penuh kelemahan ini, saudaraku, tentunya, saudaraku, dia tidak bisa menghakimi dengan baik karena masih ada gejolak, hawa nafsu, keinginan, saudaraku. Tetapi ketika nanti orang itu sudah harpaso, saudaraku, sudah dilahirkan di dalam Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, ini yang kita nanti-nanti, saudaraku. Kalau 2000 tahun yang lalu itu kelahiran Tuhan Yesus dinanti-nantikan. Dia penyelamat, dia penebus dosa, saudaraku. Tetapi di akhir zaman yang segera kita nantikan itu lahirnya badannya Tuhan, yang nanti akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus dipercaya mandat penghakiman atas dunia. Saudaraku, jadi yang datang di akhir zaman itu Tuhan Yesus bersama orang-orang kudus yang sudah dilahirkan dan yang sudah harpaso. Artinya berada dalam tubuh kemuliaan. Kalau dalam tubuh seperti kita saat ini, saudaraku, di dalam badan tubuh jiwa roh seperti saat ini, misalkan seperti saya saat ini, saudaraku, itu juga belum layak, saudaraku, menghakimi orang lain. Itu belum layak, siapapun belum layak. Tetapi nanti ketika saudara itu sudah diubahkan melalui satu cara yang disebut di dalam Wahyu pasal 12 ayat yang kelima itu, saudaraku, wanita itu melahirkan eteken huion arsen, saudaraku. Artinya itu, saudaraku, menghasilkan, saudaraku, keturunan atau pewaris atau pengikut-pengikut yang sempurna, yang langsung harpaso, dibawa lari kepada Allah dan ketahtanya. Ini baru layak dan bisa menghakimi. Kalau orang sudah berada di dalam tubuh kemuliaan, saudaraku, itu sudah luar biasa. Dia tidak bisa didustai lagi dengan dusta manusia. Orang berdosa kalau tidak bertobat pasti dihukum, saudaraku. Tidak bisa ditutup-tutupi lagi karena sudah berada di dalam tubuh kemuliaan. Dosa manusia sudah tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Sebab orang-orang yang harpaso ini sudah memiliki mata batin, saudaraku. Memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa, yang mampu menembusi segala sesuatu sehingga layak dipercaya. Dikatakan di dalam Wahyu pasal 12 ayat yang kelima itu, menggembalakan segala bangsa dengan gada besi, artinya menghakimi. Itu kaitannya nanti dengan Wahyu pasal 19. Sudah Wahyu pasal 19 ayat 11, ayat 13 dan ayat yang ke-15, bahwa yang dilahirkan di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima itu nanti, saudaraku, akan menggembalakan segala bangsa dengan gada besi, akan menghakimi dunia, akan menghakimi dengan adil. Saudaraku, itu orang-orang yang berada di dalam tubuh kebangkitan yang harpaso. Itulah pentingnya harpaso, saudaraku. Itulah pentingnya rapture. Saya beritahu saudara, supaya tergenapilah firman Tuhan bahwa di akhir zaman itu orang-orang kudus akan menghakimi dunia. Orang-orang kudus akan menghakimi malaikat-malaikat. Nanti kita akan baca ayatnya, saudara. Jadi ini pentingnya harpaso. Dan ini target dari kegerakan kitab Wahyu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yaitu melahirkan jemaat-jemaat sempurna. Bukan karena kekuatannya sendiri, tetapi karena kekuatan korban Kristus yang sudah menebus kita 2000 tahun yang lalu.
Melalui kekuatan korban Kristus, tahap demi tahap kita disempurnakan sampai ketika Wahyu pasal 12 ayat yang kelima itu digenapi, kita layak untuk harpazo. Sesudah kita harpazo, kita ripce, saudaraku, kita diubahkan dalam tubuh kemuliaan, baru kita bisa menghakimi. Karena tubuh kemuliaan itu begitu dahsyat, tidak bisa didustai. Saudaraku, kalau di pengadilan itu, saudaraku, orang masih bisa berdusta, begini, begitu, dengan berbagai macam strategi. Tetapi nanti ketika orang-orang yang terpilih ini dibawa harpazo oleh Tuhan, diubahkan dalam tubuh kemuliaan, saudaraku, dan bersama-sama dengan Kristus menghakimi dunia ini, saudaraku, maka tidak ada dosa yang bisa ditutupi lagi. Mata batinnya sudah begitu tajam. Saudaraku, sekali lagi, kalau di dalam tubuh seperti kita saat ini, seperti saudara saat ini, ya saudara nggak akan berani menghakimi, mungkin saudaraku, menghakimi orang-orang hebat di dunia itu, menghakimi pemimpin-pemimpin dunia, nggak akan bisa. Tetapi ketika saudara nanti rohanimu itu terukur dan saudara ikut harpazo, sudah berada dalam tubuh kemuliaan, saudara bisa nanti menghakimi para raja, menghakimi para pemimpin di dunia ini. Saudara, karena saudara sudah berada di dalam tubuh kemuliaan. Inilah pentingnya harpazo. Harpazo itu untuk apa? Untuk mempersiapkan pasukan yang akan menghakimi dunia. Itu bukan pasukan darah dan daging, saudaraku, tetapi pasukan tubuh kebangkitan, pasukan tubuh kemuliaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca Yohanes pasal 12 ayat 46 sampai 48. Ini bahwa kedatangan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu itu belum waktunya untuk menghakimi, tetapi nanti yang akan menghakimi itu adalah firman, adalah Injil yang kekal. Saudaraku, kita akan membaca ya, saudaraku, saya minum dulu. Yohanes pasal 12 ayat 46 sampai 48. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu tidak menjadi hakimnya pada saat itu. Saudaraku, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Ini karya penebusan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Kelahirannya di Bethlehem yang dikunjungi oleh orang Majus dan para gembala, yang kemudian Herodes emosi, itu saudaraku, itu karya penebusan, karya penyelamatan, bukan karya penghakiman. Tetapi Wahyu pasal 12 ayat 5 itu adalah karya penghakiman. Saudaraku, nanti ketika Tuhan sudah melihat bahwa bumi ini sudah penuh cemar dengan dosa, Wahyu pasal 18 itu katakan dosanya sudah sampai tertimbun sampai ke langit. Saudaraku, maka saatnya penghakiman itu tiba. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 48, perhatikan dari Yohanes pasal 12. Barang siapa menolak aku tidak menerima dan tidak menerima perkataanku. Saya ulangi ya, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menghakimi, yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi yang akan menjadi hakim di akhir zaman itu firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, firman yang kekal, Injil yang kekal. Wujudnya nanti Wahyu pasal 14 ayat yang ke-6. Dan itu wujud dari Injil yang kekal itu bukan kertas, saudaraku, bukan firman yang tertulis di atas kertas. Itu bukan Injil yang kekal. Itu saya robek ya sobek, saudaraku. Misalkan dibakar ya terbakar. Tetapi nanti ketika saudaraku
terwujud Injil yang kekal itu artinya jiwa-jiwa saudara yang sudah menyatu dengan Injil kemudian diangkat harpazo. Itulah Injil yang kekal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi orang-orang yang harpazo di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima ini adalah orang-orang yang sempurna. Perhatikan baik-baik. Yang kedua, saudaraku, selain orang-orang itu orang-orang yang sempurna, Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, itu mereka juga sudah berada di dalam tubuh kemuliaan. Mereka diubahkan, mereka harpazo, mereka rapture. Dan mereka selanjutnya di Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-6, mereka itu disebut sebagai Injil yang kekal, yang menghakimi. Injil kekal itu sekali lagi bukan buku tebel yang sering saudara baca itu bukan Injil yang kekal, saudaraku. Bukan Injil elektronik yang ada di perangkat elektronik saudara, tetapi Injil yang kekal itu saudara kalau bisa menyatu dengan firman, sudah menjadi Injil yang kekal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi saudaraku saya ulangi lagi, orang-orang yang harpazo yang dilahirkan oleh gereja Tuhan, saudaraku, itu adalah orang-orang sempurna yang sudah dalam tubuh kemuliaan karena mereka diangkat, karena mereka rapture, sudah dalam tubuh kemuliaan sehingga mereka layak dipercaya untuk menghakimi. Kalau dalam tubuh darah dan daging seperti ini tidak bisa menghakimi. Saya masih ada cacat celah, masih ada keinginan, kadang hawa nafsu juga masih ada. Saudara tentu juga begitu. Kalau orang masih ditandai dengan keinginan, hawa nafsu dan berbagai macam hal-hal yang kurang baik, saudaraku, ini belum layak menghakimi. Tetapi ketika nanti orang sudah menjadi sempurna, dilahirkan oleh gereja Tuhan di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, itu kemudian mereka dilayakkan untuk menggembalakan segala bangsa dengan gada besi. Mereka dilayakkan untuk menghakimi dunia. Mereka karena disebut sebagai Injil yang kekal, yang menghakimi. Jadi Injil yang kekal itu bukan kertasmu yang tebel-tebel itu, saudaraku. Ada orang yang mengkultuskan kertas-kertas yang tebal. Ya, Injil yang tertulis dalam kertas itu bagus, tapi juga tidak usah saudara kultuskan. Kemudian saudara heran kalau ada Bible yang tebal dari kertas itu tidak terbakar ketika ada rumah kebakaran, saudaraku. Ya karena tebal, saudaraku. Kitab lain pun seperti itu, saudaraku, yang tebal-tebal. Primbon juga tebel itu nggak mudah terbakar, saudaraku. Kitab-kitab lain juga seperti itu, saudaraku. Tetapi yang dimaksud Injil yang kekal itu adalah Injil perkataan Tuhan Yesus yang disampaikan di Yohanes pasal 12 tadi, yang menyatu dengan diri saudara. Itulah Injil yang kekal, yang sempurna menyatu di dalam diri saudara, sehingga nanti membuat saudara itu harpazo. Sesudah saudara diubahkan di dalam tubuh kemuliaan, saudara layak untuk menghakimi dunia, layak menghakimi para raja. Lah kalau sekarang dalam badanmu yang sekarang ini ada yang kurus kerempeng, ada yang hitam, saudaraku, ada yang putih, saudaraku, mau menghakimi para raja, saudaraku, lah ya nggak akan bisa, saudaraku. Sudah malah ditangkap, saudaraku, nanti. Tetapi saudaraku, ketika sudah berada di dalam tubuh kemuliaan, saudaraku, harpazo, Wahyu pasal 12 ayat yang kelima ini terjadi, maka kemudian Wahyu pasal 14 di sana dikatakan pemberitahuan tentang penghakiman itu dimulai. Saudaraku, saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan jelaskan lagi ya, saudaraku. Jadi yang dilahirkan di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima ini bukan wanita melahirkan bayi. Saudaraku, ingat baik-baik itu. Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2
itu Simeon. Simeon itu sesuatu yang harus diartikan karena itu perlambang. Kalau tidak diartikan, sudah nggak akan ngerti maknanya. Ini Simeon, saudaraku. Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, yang lahir dan akan menggembala segala bangsa dengan gada besi itu bukan wanita melahirkan bayi. Sekali lagi saya tegaskan, bukan seorang Yahudi melahirkan seorang bayi kemudian itu menjadi tanda besar. Tidak bisa, saudaraku. Matahari besar, saudaraku, rembulan besar, sedangkan yang melahirkan di Wahyu pasal 12 ayat 5 ini sudah digambarkan seorang yang pakaiannya itu matahari, bulan, dan bintang. Itu nggak akan bisa. Jadi kalau ada orang yang mengaku, saudaraku, akan melahirkan apa yang ditulis dalam Wahyu pasal 12 ayat 5 ini secara personal, itu tidak tepat, saudaraku. Jadi Wahyu pasal 12 ayat 5 ini adalah gambaran dari gereja Tuhan secara umum, dari berbagai denominasi di dalam kelemahan dan kelebihannya masing-masing, di dalam bagiannya masing-masing, di dalam komposisi tubuh Kristus. Saudaraku, mereka akan, saudaraku, menghasilkan pengikut-pengikut yang sempurna, yang langsung rapture. Jadi Wahyu pasal 12 itu, saudaraku, artinya itu gereja di akhir zaman itu nanti akan menghasilkan pengikut-pengikut yang sempurna, yang langsung harpaso. Wahyu pasal 12 ayat 5 saya akan bacakan. Sudah simak, ini rahasia yang luar biasa, saudaraku. Wahyu pasal 12 ayat 5. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ini dari bahasa aslinya itu eteken uyon arsen, ya saudaraku. Eteken itu bisa melahirkan, bisa pula berarti menghasilkan, saudaraku. Tetapi di dalam ayat ini lebih condong ini menghasilkan, saudaraku, arti yang sesungguhnya. Karena ini artinya gereja Tuhan, bukan kelahiran personal ini, saudaraku. Bukan nanti ada seorang wanita yang pakaiannya itu matahari, saudaraku, alas kakinya rembulan, kemudian mahkotanya 12 bintang, kemudian melahirkan bayi oe-oe. Tidak seperti itu Wahyu pasal 12 ayat yang kelima ini. Tetapi ini gereja Tuhan yang eteken, yang menghasilkan, saudaraku. Perhatikan, menghasilkan. Uyon itu, saudaraku, eteken uyon arsen. Uyon itu bisa berarti anak, bisa berarti pewaris, dan juga bisa berarti pengikut-pengikut. Tetapi saya lebih condong kepada pengikut-pengikut, saudaraku. Jadi gereja di akhir zaman ini akan eteken, akan menghasilkan uyon, pengikut-pengikut. Arsen itu menggambarkan karakter yang kuat, karakter laki-laki, karakter sempurna. Jadi gereja di akhir zaman ini akan menghasilkan pengikut-pengikut yang kuat, yang nanti akan langsung dibawa harpaso, dirampas, dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi sekali lagi ya saya tegaskan, Wahyu pasal 12 ayat yang kelima ini bukan ada darah Yahudi nanti melahirkan seorang anak dan itu dijadikan tanda. Tidak, saudaraku. Tidak seperti itu. Bukan person melahirkan person, tetapi ini gereja Tuhan menghasilkan pengikut-pengikut yang sempurna, yang akhirnya pengikut-pengikut itu layak untuk harpaso.
dan didudukkan di tahta Allah. Saudaraku, itu janji kepada jemaat di Laodikia. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama denganku, sebagaimana aku juga telah duduk bersama-sama dengan Bapa. Saudaraku, seperti itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Wahyu pasal 12 ayat yang kelima tadi, bahwa gereja Tuhan itu menghasilkan pengikut-pengikut yang sempurna tadi, yang langsung dibawa kepada Allah, atau yang harpazo, atau orang-orang yang rapture. Ini saudaraku, ini itu kemudian disebut menjadi Injil yang kekal. Mereka itu akhirnya disebut sebagai Injil yang kekal, yang diberi kuasa atau mandat atas penghakiman. Ini Wahyu pasal 14 ayat yang ke-6. Saudaraku, jadi kepada orang-orang yang harpazo tadi, saudaraku, itu diberikan kuasa, mandat untuk menggembalakan segala bangsa dengan tongkat besi, dengan gada besi. Sebetulnya tongkat besi ya, terjemahan yang lebih bagus itu tongkat itu ya, saudaraku. Tongkat Mesias, tongkat besi. Saudaraku, kepada orang-orang yang sempurna tadi, yang sudah berada dalam tubuh kemuliaan, yang sudah harpazo tadi, kepada mereka dipercayakan untuk penghakiman, untuk menghakimi sesuai apa yang ditulis Rasul Paulus. Tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi malaikat-malaikat juga? Loh, saudaraku, menghakimi dunia, para raja. Saudara, kalau dalam tubuh seperti ini ya nggak berani, saudaraku. Takutlah, saudaraku. Mau menghakimi presiden Rusia, mau menghakimi presiden Ukraina, mau menghakimi presiden Amerika, nggak berani, saudaraku. Tetapi nanti ketika saudara itu menjadi sempurna, saudara itu sudah harpazo, berani, saudara. Karena saudara sudah berada dalam tubuh kemuliaan yang luar biasa. Saudara sudah menjadi Injil yang kekal. Hidup saudara sudah berubah menjadi Injil yang kekal, yang diberi mandat penghakiman atas bumi. Kita akan baca Wahyu pasal 14 ayat yang ke-6. Ini orang-orang yang harpazo, saudaraku, Injil yang kekal itu. Perikopnya, ini judulnya pemberitahuan tentang penghakiman. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal. Nah, ini Injil yang kekal. Injil yang kekal itu, saudaraku, adalah mereka, orang-orang yang harpazo tadi, yang dibentuk oleh malaikat-malaikat sidangnya, yang di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16, tokoh-tokoh akhir zaman yang membentuk jemaat-jemaat itu disebut sebagai 7 bintang. Hamba-hamba Tuhan yang laksana Musa, yang dipercaya penghukuman 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 pokor murka Allah. Saudaraku, jadi Injil yang kekal yang disampaikan di dalam Wahyu pasal 14 ayat yang ke-6 ini adalah orang-orang yang sudah terbentuk sempurna dan bisa harpazo, itu menjadi Injil yang kekal. Jiwa saudara yang menyatu dengan Injil, itu menjadi Injil yang kekal. Tetapi kalau firman yang ditulis di kertas itu tidak menjadi Injil yang kekal, itu kena api, terbakar, disobek ya sobek. Tetapi ketika saudara itu ditulisi oleh firman Tuhan, hati saudara itu ditulisi, loh hati saudara ditulisi dengan firman Tuhan, sudah menyatu dengan firman Tuhan. Kemudian saudara, ketika Wahyu pasal 12 ayat 5 ini digenapi, saudara didapati sempurna, nanti saudara akan ikut harpazo, saudaraku, dan dipercaya penghakiman atas bumi. Saudara, sekali lagi, kalau di dalam badan seperti ini, jangankan menghakimi Vladimir Putin, saudaraku, menghakimi siapa? Zelensky, saudaraku, sudah menghakimi orang-orang jalanan itu aja nggak berani.
saudara bisa ditempeleng dan lain sebagainya. Saudara, tetapi ketika saudara nanti diubahkan oleh Tuhan, ketika saudara nanti disempurnakan dan saudara nanti bisa harpazo, saudara layak bisa menghakimi mereka. Ini rahasia, saudaraku, rahasia besar. Kita akan baca 1 Korintus ayat 6 ayat 2 sampai 3. 1 Korintus 6 ayat 2 sampai 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Ya, perhatikan, orang-orang kudus akan menghakimi dunia. Tetapi ketika menghakimi bukan dalam badan seperti ini, tidak akan bisa. Itulah pentingnya harpazo. Itulah sebabnya Tuhan mengadakan harpazo, mengubahkan jemaat-jemaatnya ketika pertengahan 7 masa itu. Saudaraku, Tuhan akan ubahkan jemaat-jemaat yang sempurna itu untuk menjadi eksekutor dari penghakiman di akhir zaman. Karena kalau dalam tubuh yang seperti ini, saudaraku, itu tidak bisa menghakimi, saudaraku. Saudara lemah, saya juga lemah, tidak bisa menghakimi. Tetapi ketika saudara diubahkan dalam tubuh kemuliaan, firman 1 Korintus 6 ayat 2 ini digenapi. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Ayat yang ketiga, saya baca. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Saudaraku, luar biasa. Lah, kalau kita masih berada dalam tubuh seperti ini, saudaraku, meskipun khotbah saya didengar oleh ribuan orang, tetapi tetap saja nggak bisa menghakimi malaikat, saudaraku. Tetapi ketika nanti kita harpazo, saudaraku, kita menyatu dengan Sang Kepala. Kita didudukkan, dibawa lari kepada Allah dan ketahtanya. Saudara, kita akan bisa menghakimi malaikat-malaikat sesuai dengan firman. Tetapi kalau dalam badan seperti ini ya nggak bisa. Sudah menghakimi malaikat, nggak bisa, saudaraku. Yang bisa itu Injil yang kekal tadi, yang wujudnya adalah saudara, hati saudara, loh hati saudara yang ditulisi oleh firman, menyatu dengan firman, dan saudara nanti harpazo. Itu layak menghakimi malaikat, bisa, dan itu dipercaya, memang diberikan mandat oleh Tuhan. Saya bacakan lagi ya, 1 Korintus 6 ayat yang ketiga. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Saudara, itulah kenyataan firman yang menghakimi di akhir zaman, yang tadi dinubuatkan di dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat yang ke-47 dan 48. Yang akan menghakimi itu firman yang aku sampaikan. Saudaraku, firman Tuhan yang tertulis di hati setiap jemaatnya yang nanti menjadi sempurna, yang dihasilkan oleh gereja Tuhan di akhir zaman. Eteken uyon arsen, menghasilkan keturunan atau pengikut-pengikut sempurna yang langsung harpazo. Jadi Wahyu pasal 12 itu saya tegaskan, bukan satu orang wanita melahirkan satu bayi owek-owek. Sebab itu tidak akan terjadi. Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2 itu juga punya anak banyak sekali nanti. Tidak cuma itu saja. Wahyu pasal 12 ayat 17 itu ada keturunan yang lain yang jumlahnya bisa ratusan juta itu, saudaraku. Wanita mana yang bisa melahirkan, saudaraku, melahirkan orang ratusan juta? Itu tidak ada, saudaraku. Oleh karena itu, saudaraku, Wahyu pasal 12 ayat yang kelima ini adalah
menunjuk kepada lahirnya orang-orang sempurna di akhir zaman yang dilahirkan oleh gereja Tuhan. Saudaraku, yang dilahirkan oleh gereja Tuhan secara umum di dalam posisinya masing-masing, di dalam porsinya masing-masing. Gereja Tuhan di akhir zaman nanti akan eteken uyon arsen, akan menghasilkan pengikut-pengikut yang berkarakter kuat dan sempurna, dan mereka akan langsung dibawa lari kepada Allah dan ketahtanya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah kenyataan firman yang menghakimi di akhir zaman. Ternyata itu saudara yang nanti ikut Darpaso, saudaraku. Jadi ini satu rahasia firman yang dalam ya, disimak baik-baik. Kenyataan firman yang menghakimi di akhir zaman itu dulu pernah dituliskan juga, berulang kali saya sampaikan, oleh Yudas di dalam suratnya bahwa Tuhan datang bersama beribu-ribu orang kudusnya. Ditulis juga dalam wasiat Nabi Musa sebelum beliau wafat. Jadi Musa itu mati ya saudaraku, wafat. Saudaraku, sebelum Musa itu wafat, dia menyampaikan satu wasiat bahwa Tuhan itu datang bersama puluhan ribu orang kudusnya. Saudara yang dikasih Tuhan, sekarang kita akan membaca Wahyu pasal 19 ayat 11 dan selanjutnya. Ini kenyataan firman yang menghakimi. Wahyu pasal 19 ayat 11. Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Nah, ini karena sudah berada di dalam tubuh kemuliaan. Akhirnya Tuhan Yesus sendiri pun baru menyatakan diri sebagai hakim yang adil. Ketika Tuhan di dalam tubuh darah dan daging, dia tidak mengatakan bahwa dia hakim, saudaraku. Tetapi ketika sudah dalam tubuh kemuliaan, ini karena begitu dahsyat, nanti bersama-sama saudara itu, bersama-sama orang-orang yang Darpaso tadi. Makanya ini rahasia Wahyu pasal 12 ayat yang kelima itu, saudaraku. Orang-orang yang Darpaso itu ngapain? Itu dipersiapkan menjadi pasukan Tuhan, eksekutor dari penghakiman di akhir zaman. Pemberitahuan tentang penghakiman itu Wahyu pasal 14 ayat yang ke-6. Kemudian mulai dilaksanakannya itu Wahyu pasal yang ke-15, nampak 7 malaikat dengan 7 cawan murka Allah yang terakhir. Wahyu pasal 16 itu cawan pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya. Saudaraku, itu bentuk penghakiman yang diberikan oleh Tuhan, saudaraku, melalui orang-orang yang sudah berada di dalam tubuh kemuliaan. Saudara, ini rahasia luar biasa. Kemudian ayat yang ke-13 dari Wahyu 19. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Nah, ini apa yang dikatakan Tuhan dulu di dalam Injil Yohanes tadi, bahwa di akhir zaman yang akan menjadi hakim itu adalah firman yang disampaikan. Saudaraku, ayat yang ke-15. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa, dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi, sesuai dengan Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Ini Tuhan Yesus bersama-sama dengan orang-orang kudusnya ini, saudaraku. Jadi Tuhan itu datangnya nggak sendirian, jelirit kayak Gatot Kaca gitu, saudaraku. Dari barat ke timur jelirit gitu. Enggak, saudaraku. Tuhan datang bersama beribu-ribu orang kudusnya, bersama pasukan surgawi yang berada di dalam tubuh kebangkitan,
Mereka adalah orang-orang yang harpaso. Mereka adalah orang-orang yang repce. Itulah pentingnya harpaso. Saudaraku, dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi dan akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang Maha Kuasa. Amin. Saudaraku, jadi kita sudah semakin dekat dengan 7 tahun terakhir. Saudara, sesuai dengan tema awal tadi, kalau saudara bertobat, maka saudara akan terlepas dari masalah-masalahmu, saudara akan diberkati. Tetapi kalau saudara tidak bertobat, penghukuman tidak akan lama lagi. Saudaraku, penghukuman di depan mata orang-orang yang tidak bertobat. Salam penuaian, Tuhan Yesus Kristus, pemimpin besar kegerakan Kitab Wahyu, memberkati. Haleluya. Amin.